Hi everyone, welcome to my channel, Mike Stanley Music Production. Before we start, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to turn on the notification. Hai semuanya, pada video tutorial KineMaster kali ini, saya akan membahas lanjutan mengenai rekaman audio di KineMaster. Ya, jadi setelah kita merekam audionya, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Ya, nah, jadi ada lambangnya kayak WAV gitu ya, audio file gitu. Nah, udah gitu, kalau kita klik audio filenya, maka di bagian atas kanan ini ada 3 buah, ya, yaitu satu adalah untuk mengatur kekerasan suara, ya, kekerasan suara besar kecil dari 0 sampai 200%. Kita bisa mute juga dengan klik tombol ini, atau kita bisa pakai auto volume seperti kompresor atau limiter, ya. Dan juga di bagian paling bawah, di bagian bawah ini kita bisa atur mau suaranya keluar di speaker kiri atau kanan, ya. Jadi audionya bisa diatur-atur nih, ya. Kalau ke kiri total plus 100, ke kanan total plus 100 juga. Kalau di tengah-tengah gitu adalah 0. Sama juga dengan bagian bawah, yaitu pitch. Kalau pitch itu untuk mengatur plus minus, ya. Jadi bisa ngebass suaranya, kalau ingin lebih ngebass maksimal minus 6. Kalau ingin lebih cempreng suaranya, kita bisa ke arah kanan plus 6, ya. Oke, nah ini baru bagian audio. Oke, nah yang ini belah sini adalah equalizer, ya. Equalizernya ada macam-macam, ada AM radio, ada bass booster, ada bass reducer. Jadi kalau AM radio tuh seperti suara radio, jadi dia dibuat EQ-nya lebih dikurung, ya. Jadi kalau kita lihat kurva audio, dia mainin di tengah, ya. Jadi dia low pass-nya sangat tinggi, high pass-nya juga, ya. Jadi suaranya bukan normal tapi kayak suara radio. Oke. Sedangkan bass booster ini adalah menaikkan frekuensi rendah, ya. Kalau bass reducer kebalikannya, frekuensi rendahnya direndahkan. Oke. Nah, udah gitu ada yang namanya hip hop, ya, EQ-nya. Jadi masing-masing ada macam-macam, ada hip hop, jazz, natural, pop, R&B, rock. Nah, ada lawannya dari bass booster, itu treble booster, ya, treble booster. Lawannya dari bass reducer, treble reducer, ya. Dan ini ada voice. Oke. Nah, berikutnya di belah kanan ini ya, namanya automation. Kalau dalam istilah audio itu
membuat suaranya kita atur secara manual ya, tapi dia akan bergerak secara otomatis. Contoh, ini kan ada tombol plus, kita harus mengklik plusnya ya. Dan ini untuk menaikkan menurunkan suara. Misalkan kita mau bikin fade in dan fade out. Caranya mudah. Pertama, kita klik tombol plus ini. Oke. Dimana yang istilahnya audionya yang ingin mula-mula masuk ya. Nah, di sini misalkan. Nah, di sebelumnya kita turunkan. Nah, jadi fade in. Kemudian bagian sininya kita tambah. Bagian berikutnya kita turunkan. Jadi fade out. Nah, seandainya kita salah membuat titik-titik poin-poin untuk di fade in dan fade out, kita tinggal klik tombol ini minus. Nah, oke. Kalau mau hilangin lagi minus. Nah, gitu. Ya. Itu namanya volume envelope atau bisa disebut automation. Ya. Berikutnya adalah reverb. Apa itu reverb? Reverb itu bikin suara jadi disimulasikan berada dalam sebuah ruangan. Ya, kita klik reverbnya. Nah, jadi ada berbagai macam jenis reverb yang disediakan KineMaster. Ada di bathroom itu di kamar mandi, ada di katedral ya. Jadi dia lebih ngegaung ya. Sedangkan di cave itu juga lebih menggaung dan lebih mendelay ya. Ada cave 1, cave 2, ada church juga, katedral sama church ada bedanya. Ada concert hall, ada echo room, ada hall delay, ada spring reverb, ada juga studio. Kalau studio itu dia porsi gaungnya tidak terlalu banyak dibandingkan di cave, di church, di hall ya. Nah, berikutnya ada yang namanya voice changer. Fitur ini sangat menarik karena dapat merubah suara ya, merubah suara seperti kita coba klik. Jadi ada dua suara atas dan maksudnya yang suara ngebass dan suara yang tinggi. Dua-duanya berjalan bersama-sama, atau suara alien, chipmunk kayak, atau chorus, confusion, death metal, deep, flanger, echo extreme, fit chorus tremolo, funny pitch, suara anak-anak, kid, man, suara laki-laki, modulasi, suara radio, suara robot pun ada banyak. Robot 1, robot 2, space 11, 2 suara to Fox 1, sama woman, suara perempuan ya. Fiturnya cukup menarik. Nah, udah gitu kita melihat di bawah ini ada review. Review itu kita bisa hanya dengar suara yang kita rekam. Caranya klik ini. Ya. Misalkan setelah kita dengar, oh, suaranya kurang bagus, kita bisa klik re-record ya. Tombol ini adalah merekam kembali pada posisi yang sama tanpa menggunakan audio yang telah kita rekam. Ya. Kemudian ada yang namanya loop. Apa itu loop? Jadi simpelnya loop itu mengulang lagi suaranya.
Dia hanya berfungsi jikalau kita mengklik loop to end. Nah, jadi suara kita yang tadi sudah direkam dengan jangkauan timing segitu akan diulang kembali terus-menerus sampai video itu berakhir. Oke, jadi loop berfungsi ketika menggunakan fungsi loop to end. Kemudian ada yang namanya ducking. Apa itu ducking? Ducking itu dia menurunkan suara, volume suara ketika ada orang yang ngomong ya. Jadi dia secara otomatis akan menurunkan volume suaranya, itu ducking. Ya. Nah, kalau kita klik, dia akan berubah warna menjadi abu-abu. Kalau kita tidak klik, menjadi ungu. Oke. Nah, kemudian fungsi yang sangat penting juga adalah trim atau split. Persis seperti fungsi trim atau split pada video. Ya, jadi kita bisa klik ini, kita mau potong misalkan trim to left. Berarti dari sudut sini ke sini. Jadi dia mulai dari sini. Trim to right berarti misalkan kita di sini, dari sini ke sini. Oke. Sedangkan split at playhead, misalkan kita ada di sini garisnya, maka dia akan dibagi di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan ada tombol I atau information. Kenapa kita butuh tahu I itu? Kita bisa tahu apa saja. Kita bisa tahu nama audionya, ya, nama audionya KineMaster Audio 20200928. Dia formatnya adalah AAC. Lokasinya dia di KineMaster Audio. Durasinya dia 9.1 second, ya, 9 second. Dan sample rate yang diambil adalah 44,1 kHz. Jadi ini penting juga. Oke, dan ini ada tombol berikutnya, hanya bedanya dia tidak ada penjelasan, dia hanya berupa icon. Kalau ini ada penjelasan kata-katanya. Oke. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, channel ini, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mengetahui informasi tutorial KineMaster berikutnya. Terima kasih.